الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita nikmat kesehatan, memanjangkan usia kita sampai kita berada di penghujung bulan Dzulqa'dah, dan beberapa saat kita akan memasuki 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Ketahuilah jamaah sekalian, para ulama itu sangat memperhatikan di dalam beramal itu 10-3. 10 yang pertama adalah 10 terakhir di bulan Ramadan, dan 10 kedua adalah 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, dan yang ketiga adalah 10 hari pertama di bulan Al-Muharram. Terutama karena kita berada di 3 bulan berturut-turut yang dikenal dengan nama Ashhurul Hurum, yaitu bulan-bulan haram, atau lebih sering dinamai dengan nama bulan suci. Jadi ketahuilah, Ramadan itu Nabi tidak katakan sebagai bulan suci, karena Ramadan adalah bulan yang penuh barakah. Tetapi yang disebut dengan bulan suci adalah 4 ini yang dinama Ashhurul Hurum, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram, dan Rajab. Makanya masjid yang kita tahu yaitu Masjidil Haram, nah jadi disebut dengan nama Masjidil Haram itu sebenarnya bukan hanya Mekah saja, yaitu Mekah dan Madinah. Makanya pengelolanya dikatakan Khadimul Haramain Asy-Syarifain, yaitu pengelola 2 tanah suci. Nah, suci maknanya di sini adalah orang kafir tidak boleh memasuki 2 tanah ini, dan apabila meninggal di dalam tanah ini maka jasadnya tetap harus dikeluarkan dari wilayah itu. Nah, jamaah rahimakumullah, di antara perkara penting perlu jamaah ingat di dalam atau penyebab dilipat gandakannya pahala sebuah kebaikan, ada 19 penyebab dilipat gandakan pahala sebuah kebaikan. Salah satunya itu adalah waktu beramal saleh. Kapan kita melakukan amal tersebut? Makanya komponen waktu, begitu juga tempat, di antara penyebab dilipat gandakan pahala sebuah kebaikan. Kalau tempat kita udah ngerti bahwa salat di Masjidil Haram pahalanya berapa? 100.000. Masjid Nabawi 1.000. Di Masjid Kuba bingung kan? Pahalanya apa? Umrah. Nah, kalau di Masjid Aqsa, nah sebagian penjelasan hadisnya adalah 500 salat. Ya, ini kalau tempat. Nah, maka komponen waktu ada kurang lebih sebenarnya 15 waktu terbaik beramal saleh. Kali ini Anda ambilkan 1 poinnya, yaitu waktu subuh. Jadi jamaah sekalian, di dalam bab amal ada yang terulang atau waktu-waktu terbaik beramal saleh, ada yang terulang setiap hari, ada yang terulang sekali seminggu, ada yang terulang sekali sebulan, ada yang terulang sekali setahun. Maka 15 waktu ini perlu kita perhatikan yang terulang itu hariannya. Dan disinggungan sekilas saja, yang harian itu adalah pagi dan sore. Lalu berikutnya itu adalah sepertiga malam terakhirnya. Lalu berikutnya itu adalah antara adzan dan iqamah. Nah, ini waktu-waktu ini punya amalan tersendiri. Semoga nanti kita juga bisa singgung 5 amalan antara adzan dan iqamah, terutama juga waktu sorenya. Nah, ini jamaah sekalian, agar kenapa kita bisa semangat melakukan kebaikan. Karena ketidakngertian kita waktu ini bisa jadi kita melakukannya rajin beribadah bukan di waktu-waktu yang ditekankan kita beramal saleh. Kita sudah melalui Ramadan, juga kita sudah melalui 10 terakhir di bulan Ramadan. Maka di antara salah satu waktu paling afdal yang jamaah fokuskan nanti adalah di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Karena Ibnu Rajab Al-Hambali sampai berkata dalam kitab beliau Thaiful Ma'arif, 10 hari pertama bulan Zulhijjah itu lebih mulia dibandingkan 10 hari terakhir Ramadan. Kalau malam
Jelas yang menang adalah Ramadan karena di sana ada Lailatul Qadarnya. Nah, sama juga jamaah sekalian, rajin ibadah di usia muda berbeda pahalanya dengan rajin ibadah di usia tua. Ya, ini agar kita ngerti. Rajin ibadah di usia tua itu mah biasa karena mau mati gitu. 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 Ya rajin ibadah di usia tua itu wajar gitu kan ya. Coba kalau muda rada-rada sulit, makanya rata-rata penghuni masjid adalah yang tua itu. Karena udah baru sadar akhirat gitu. Tapi jamaah sekalian ingat baik-baik bahwa di antara ciri utama kita itu akan Allah pastikan meninggal husnul khatimah adalah dimudahkan ibadah di usia tua. Jamaah sekalian, saya banyak pengalaman, catat baik-baik nih. Nanti jamaah perhatiin aja nih penghuni-penghuni masjid nih. Perhatikan antara orang yang rajin ke masjid dengan tidak. Orang yang ciri terbesar di antara laki-laki yang akan Allah pastikan meninggal husnul khatimah, Allah mudahkan melangkahkan kaki ke masjid, Pak. Catat, nanti perhatiin aja Pak nih ya. Ini diingat nih teman-temannya. Siapa yang rajin ke masjid, siapa yang enggak, perhatiin aja pas meninggal, Pak. Gitu. Ya. Makanya apa? Di antara salah satu nasihat itu apa? Datanglah ke masjid untuk salat berjamaah. Sebelum apa? Sebelum ditandu ke masjid untuk disolatin berjamaah. Pertama jarang ke masjid atau ke masjid posisinya depan apa belakang imam? Orang biasanya di belakang imam, ini tahu-tahu langsung posisi depan imam langsung gitu. Nah ini jamaah sekalian. Jadi makanya kita ini sebenarnya bisa tahu diri kita ini akan diwafatkan husnul khotimah atau tidak, Pak. Itu ketahuan. Makanya sebagai penyinggung, saya itu setiap bulan itu ngadain pesantren lansia 2 kali, Pak, di Cianjur Bogor. Di Cianjur. Salah satu yang kami sering nasihatin kepada para lansia terutama nih. Ini berapa 30-an nih kan ya? Gitu. Nah, salah satu yang kami sering nasihatin kepada para lansia adalah satu, Pak. Ya. Pilih seperti apa akan meninggal dunia, Pak. Kita bisa memilihnya. Bapak-bapak, ibu-ibu terutama di usia tua, tolong ingat baik-baik. Belajarlah menikmati kesepian. Ya apa enggak, Pak? Itu. Apalagi bapak-bapak nih. Itu bapak-bapak kalau istri meninggal dunia duluan nih, biasanya ikut meninggal, Pak. Kalau enggak nikah lagi itu. Bapak-bapak itu kita ini laki-laki ini lemah, Pak. Itu kalau namanya udah tua, ya masak enggak bisa, nyuci nggak bisa. Makanya di usia tua anak ingetin, Pak, jangan berhenti bergerak, Pak. Kalau laki-laki berhenti bergerak cepat mati, Pak. Ini kan fisik kita ini lemah. Pokoknya jalan ke olahraga, ke lakuin kegiatan. Jangan sedih di usia tua, kenapa anakku jarang datang, kenapa ini dibanding stres, Pak. Mending ke masjid. Ini udah dekat ke masjid pakai motor lagi gitu. Udah jalan apa gitu loh kan. Gitu. Udah dekat masjid ini. Berbeda dengan wanita, Pak. Kalau wanita itu suami meninggal dunia pasti terjadi 2, Pak. Rata-rata terjadi 2 apa? Usianya lebih panjang dan lebih awet muda, Pak. Ya buktiin aja ibu-ibu usianya panjang kan. Kenapa Ustaz? Bebas dari beban suami. Makanya ibu-ibu di usia tua harus siap-siap dengan drama suami, Bu, di usia tua. Ya, itu. Ya. Nah ini jangan sedih di usia tua, dibanding akan mikirin macam-macam, mending banyak ibadah. Pilih. Ingat jamaah sekalian, tolong catat baik-baik. Kita akan meninggal dunia sesuai dengan kebiasaan, Pak. Tolong ingat baik-baik ini, Pak. Jadi kita bisa pilih kebiasaan kita. Ya. Mau meninggal lagi baca Quran, rajin-rajin baca Quran. Mau meninggal lagi salat, rajin-rajin salat. Mau meninggal lagi zikir, rajin-rajin zikir. Mau meninggal lagi puasa, rajin-rajin puasa. Kita bisa pilih, Pak. Ya. Disinilah makanya pentingnya nuntut ilmu. Ya. Kalau kita nggak berilmu, bingung ngapain di usia tua. Bengong di rumah.
Daripada gitu Pak, mending nunggu malaikat maut di masjid Pak. Ya, itu rajin-rajin jamaah. Ini udah dulu pas kuliah kenapa nggak ke masjid? Alasannya sibuk kuliah. Udah kerja alasannya ke masjid kenapa? Sibuk kerja. Udah pensiun alasannya apa lagi? Tua, ngomong cucu. Subhanallah. Makanya saya sering ingetin anak-anak. Anak-anak yang suka nitipin anaknya ke orang tuanya, ini anak durhaka nih. Ini diingetin Pak. Kapan orang tuanya mau ibadah? Kenapa enggak taklim, ngomong cucu? Subhanallah Pak. Itu anaknya durhaka loh Pak. Kapan orang tuanya itu menuntut ilmu? Ya, enggak sempat ke masjid, enggak sempat menuntut ilmu, alasannya ngomong cucu. Subhanallah. Makanya saya ingetin kepada para jamaah di usia tua ini agar tidak bersedih. Pilih untuk ngapain di sisa usia. Makanya nasihat kedua kami apa? Setelah pilih seperti akan meninggal dunia, yang kedua adalah pilih dengan apa kita akan mengisi detik-detik hari tua. Kenapa stres? Kenapa bingung? Karena nggak tahu ngapain Pak di usia tua. Bengong di rumah. Hati-hati ngabisin TV umur depan TV. Nanti meninggalnya lagi pencet remote Pak gitu. Gitu kan? Gitu. Ya. Makanya ibu-ibu perlu ingat nanti usia laki-laki itu Pak, laki-laki secara psikologi dan secara hormonal Pak. Kalau masuk usia 50 tahun, 60 tahun ke atas, ibu-ibu ini perlu diingat suaminya ya Bu ya. Ya, benar. Itu. Ini kejadian sama ibu nih, di usia tua itu laki-laki karena pensiun, maka yang terjadi hormon wanitanya naik, hormon laki-lakinya turun. Makanya tuh kalau di usia 50-60 itu laki-laki itu pingin banyak di rumah sama istrinya. Tetapi kebalikan wanita karena udah nggak menyusui, nggak urus anak, hormon laki-lakinya naik, hormon wanitanya turun. Makanya wanita di usia tua itu pingin sering jalan Pak, ngelayap ke sana kemari, keluar tuh. Iya apa enggak Bu? Iya gitu loh kan. Itu paling betah di rumah, di luar rumah tuh wanita tuh di usia itu. Maka jangan heran nanti Bu, ketika suami ibu mau ke pasar, kemana Ibu? Ke pasar, ikut dong. Itu suami. Itu pingin sama istri, cuma apa kondisinya dulu istri pingin sama suami, itu di rumah, sementara suami sibuk kerja. Sekarang suami pingin di rumah, istri kepingin keluar. Makanya wanita itu akan awet muda nih, para suami ingat, wanita akan awet muda itu kalau sering lakuin dua. Apa itu? Jalan-jalan sama belanja Pak. Itu perlu diingat tuh ya. Jalan-jalan sama belanja tuh hebatnya wanita. Iya bapak-bapak nih, kita para suami ingat ya baik-baik nih. Ingat, seorang suami yang nemenin istrinya belanja, nemenin istrinya jalan-jalan, itu Allah catat pahala lebih baik dibanding itikaf di Masjid Nabawi sebulan penuh loh Pak. Subhanallah Pak. Itu bapak-bapak tuh ingat tuh. Iya, gitu. Besar pahala, jangan nyangka nemenin istri jalan-jalan gak berpahala. Apalagi kalau ibu udah datang ke mall nih, itu lalu ambil semua kebutuhannya Bu di mall, lalu datang ke kasir, lalu suami lihat tagihannya, lalu suami bayarin, lalu istri tersenyum bahagia, itu amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sederhana Bu gitu. Gitu. Itu apa tuh gitu. Ya, jadi apa? Makanya perlu kita ingat baik-baik ini gitu. Ya karena kenapa? Ingat bagi kita setiap muslim, kita yang berkeluarga, keluarga kita ini jadi ladang ibadah, Pak. Ya, keluarga itu ladang amal, Pak. Itu. Makanya jangan nyangka kita berkeluarga itu enggak ladang ibadah. Ibu-ibu nih enggak keluar rumah, tunggu suami di rumah pulang, itu setiap detiknya dicatat pahala loh. Ya makanya wanita itu enggak disuruh capek ibadah loh. Wanita itu paling gampang masuk surga, tapi juga paling gampang masuk neraka juga. Ya Nabi udah suruh nih, para ibu-ibu ingat baik-baik, lakuin 4 dijamin masuk surga dari pintu mana aja dia mau. Nabi katakan idza shallatil mar'atu khamsaha, kalau istri udah salat 5 waktu, cuma suruh salat 5 waktu, enggak disuruh sunnahnya loh Pak, Bu. Enggak disuruh sunnahnya, salat 5 waktu. Lalu berikutnya apa? Wasamat syahruha, puasa bulan Ramadan. Tuh, enggak disuruh puasa sunnahnya. Yang ketiga itu wahasanat farjaha, jaga kehormatan dirinya. Yang keempat apa Bu?
Wih, Ibu, yang keempat apa? Yang keempat, taat sama suaminya. Ya, taat suami Ibu ya, gitu. Apa kata Nabi? Qilalaha, dikatakan kepadanya udkhulil jannah min abwabil jannati syi'ti. Masuk surga dari pintu mana aja kamu mau. Subhanallah, maka seorang istri pintu surganya ada pada suaminya. Ini perlu diingat Bu ya. Itu, jangan kebalik. Itu, jangan kebalik, tapi pintu surganya ada pada suaminya. Gitu, ya. Itu, dan anak ingetin juga kepada para jamaah ya. Keluarga itu ladang amal. Ya. Makanya bagi seorang suami, bagi seorang istri, itu ingat pintu surga suami di mana, Bu? Di mana? Orang tua, bukan ibu doang. Gitu. Ya, orang tua bukan ibu doang, ya. Orang tuanya. Itu, orang tuanya pintu surga suami. Makanya bantu suami berbakti sama orang tua. Kalau ada istri berkata pilih aku atau orang tuamu, itu istri layak diganti. Ya itu ya. Ya. Nah di usia tua ini Bos sekalian, anak ingetin ibu-ibu, terutama bapak-bapak di usia tua, itu yang udah punya mantu, catat baik-baik ya poin-poinnya agar nanti tidak terjadi banyak drama di rumah tangga. Anak mantu tidak punya kewajiban untuk harus tinggal sama mertua. Jadi nanti kalau mantu itu pengen keluar, bapak jangan sedih. Itu hak dia. Ya, yang kedua perlu diingat. Ya, kita sebagai suami, sedekah paling besar pahalanya bagi anak laki-laki adalah ke istri, bukan ke orang tua, Pak. Ke istri hukumnya wajib, ke orang tua tidak wajib. Kecuali kalau orang tuanya udah pensiun, udah tidak punya pencarian nafkah, maka wajib anak itu memberikan nafkah ke orang tuanya. Ya makanya seorang suami itu semakin banyak ngasih uang belanja ke istri, pahalanya makin gede loh. Itu amin kata Ibu. Amin. Ya semakin gede pahalanya. Gitu. Jadi nanti kita jangan sedih gitu. Apa? Karena Nabi udah pilihan kita tempat sedekah nih. Dinarun anfaqtahu fisabilillah. 1 dinar kamu infakkan di jalan Allah. 1 dinar kamu infakkan bebaskan seorang budak. 1 dinar kamu sedekahkan untuk fakir miskin. 1 dinar kamu berikan untuk keluargamu atau istrimu. Kata Nabi, a'dhamuha ajran, yang paling besar pahalanya yang kamu berikan kepada istrimu, bukan ke ibu. Ya. Lalu ibu-ibu ingat, haram hukumnya mata-matain HP suami, Bu. Itu haram tuh, nggak boleh. Gitu loh kan. Gitu. Ya. Nah ini agar kita tidak dalam berperkara keluarga banyak sisi-sisi yang perlu kita perhatikan ya. Nah salah satunya apa? Kita singgungkan sekarang waktu yang terulang setiap hari beramal saleh, yaitu waktu subuhnya. Subuh jamaah sekalian. Kalau kita berbicara di bab waktu adalah di antara waktu terbaik beramal saleh. Subuh yang terulang setiap hari ini sekali lagi subuh, lalu asar atau kita kenal dengan nama pagi dan petang, lalu berikutnya sepertiga malam terakhir, lalu nanti adalah antara adzan dan iqamah. Ini di antara waktu yang terulang setiap hari. Waktu-waktu ini memiliki keistimewaan masing-masing untuk kita beramal saleh. Dan di waktu ini ada wajibnya juga ada sunnahnya. Nah mari kita lihat sekilas-sekilas di waktu subuh ini. Pertama dari sisi wajibnya dulu. Ingatlah baik-baik jemaah sekalian bahwa amalan paling afdal kita mendekatkan diri kepada Allah adalah semua yang Allah wajibkan untuk kita. Maka Nabi SAW bersabda, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in habba ilayya mimma aftaradtu 'alaihi." Tidak ada amalan yang paling aku cintai hambaku mendekatkan diri kepadaku selain yang aku wajibkan kepadanya. Jadi semua sifatnya wajib. Mulai dari laki-laki tadi memberikan nafkah ke istri, hukumnya apa? Wajib. Ya, lalu berikutnya itu salat wajibnya. Lalu berikutnya apa? Di antaranya selain mencari nafkah, nuntut ilmu juga hukumnya wajib. Makanya pilih yang wajib ini dulu, kita dekatkan diri kepada Allah. Makanya apa? Nuntut ilmu 1 jam itu lebih baik dibanding salat malam walaupun 1000 rakaat. Besarnya pahala nuntut ilmu. Pokoknya bapak-bapak duduk manis aja, ngerti nggak ngerti yang disampaikan
berpahalanya gede. Itu kalau nuntut ilmu tuh. Daripada bengong di rumah, mending bengong di majelis taklim, Pak. Pahalanya lebih gede gitu. Ya. Apalagi duduk selonjoran nyender, wah itu paling khusyuk tuh. Itu apalagi mama gitu. Ya. Gitu kan. Itu. Dan majelis taklim itu tempat paling khusyuk tidur loh, Bu. Ya, Pak ya. Makanya kalau punya teman sulit tidur, aja ke majelis taklim, tidur di majelis taklim. Ya. Gitu. Dan kita kalau nuntut ilmu apa? Udah dinaungin malaikat. Ya, didoakan oleh seluruh alam raya. Dan ciri terbesar juga kita akan dimudahkan jalan menuju surga kalau dimudahkan menuntut ilmu. Ya. Apalagi di masjid, Pak. Ya. Nuntut ilmu di masjid itu pahalanya berbeda dengan tempat lain. Makanya kalau ada jadwal taklim jamaah sekalian di masjid, niatin juga sekalian nuntut ilmu, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghada ilal masjid." Barang siapa yang ke masjid la yuridu illa yata'allama khairan aw yu'allimah, tidak ada niatnya ke masjid kecuali untuk belajar ilmu atau mengajarkannya, kana lahu kajri hajjin tamman hajjatuhu, maka dia mendapatkan pahala haji yang hajinya itu sempurna. Ini kalau kita ke masjid ya nuntut ilmu. Nah, lalu jamaah sekalian, wajibnya di waktu subuh ini adalah salat subuhnya. Kalau berbicara di bab salat, maka urutan keutamaan salat pertama itu adalah asar. Jadi kalau dari sisi urutan keutamaan salat, pertama itu adalah asar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa, "Hafizu 'alas salawat." Jagalah salat-salat. Nah, di sini Allah nyuruh kita jaga salat, yaitu salat 5 waktu. Tetapi Allah khususkan ayatnya lanjutnya, "Was-salatil wusta." Dan jagalah salat wusta. Ijma' para ulama tafsir mengatakan salat wusta ini adalah salat asar. Jadi urutan keutamaan salat pertama itu asar. Lalu berikutnya subuh. Lalu berikutnya itu isya. Lalu zuhur, kemudian ke maghrib. Ini dari sisi urutan keutamaan wajibnya. Nah, karena di waktu subuh ini adalah ada wajibnya, yaitu salat subuh itu sendiri, maka salat subuh ini termasuk di antara salat yang memiliki banyak keutamaan. Yang paling kita hafal 2 rakaat sebelum salat subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Masya Allah. Bayangkan itu 2 rakaatnya. Dalam hadis diriwayatkan Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha." 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Subhanallah. Kalau dunia dan seisinya lebih baik itu untuk salat sunnahnya, gimana dengan salat subuhnya sendiri yang wajibnya? Nah, makanya di sini lah jamaah sekalian, qabliyah subuh termasuk di antara salat sunnah yang memiliki keutamaan besar dibandingkan dengan qabliyah lainnya. Nabi itu tidak pernah meninggalkan qabliyah subuh dengan salat witir. Ya, baik itu dalam keadaan safar maupun mukim, beliau enggak pernah tinggalkan qabliyah subuh dengan witir. Dan qabliyah subuh ini termasuk yang bisa diqadha. Jadi kalau kita datang ke masjid, ternyata iqamah sudah berkumandang, maka boleh kita lakukan salat itu setelah subuh langsung qabliyahnya, atau paling afdal itu adalah ketika matahari sudah terbit. Dalam riwayat Qais bin Qahan, seorang sahabat pernah dia selesai salat subuh langsung berdiri. Ya. Lalu Nabi bertanya, apakah salat subuh 4 rakaat? Lalu Qais berkata, "Ya Rasulullah, tadi itu aku belum salat qabliyah subuh, maka salat itu inilah dia." Maka Nabi pun diam. Ini namanya takrir dalam ilmu hadis. Tapi dalam hadis lain Nabi bersabda, "Man lam yusalli raka'atil fajri falyusallihima ba'dama tatlu syamsu." Siapa yang belum salat 2 rakaat sebelum subuh, maka hendaklah salat 2 rakaat itu setelah matahari terbit. Ini waktunya paling afdal. Nah, qabliyah subuh ini termasuk yang ditentukan bacaannya. Rakaat pertama kita bisa membaca Al-Kafirun, rakaat kedua membaca Al-Ikhlas. Nah, ini waktunya untuk kita membaca di dalam qabliyah subuh. Nah, wajibnya itu salat subuhnya sendiri, maka ini salat yang memiliki banyak keutamaan. Pertama, orang yang salat subuh berada dalam jaminan perlindungan Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla salata subhi fa huwa fi dhimmatillah." Siapa yang salat subuh,
maka dia berada dalam jaminan perlindungan Allah. Karena jaminan ini jamaah sekalian, membunuh orang yang sholat subuh berkali-kali lipat dosanya dibanding yang tidak sholat subuh. Karena jaminan dia berada dalam jaminan perlindungan Allah. Ya. Dan sholat subuh ini termasuk di antara sholat yang menjadi barometer keimanan. Dia dengan sholat isya. Makanya Nabi SAW bersabda itu, inna athqala salatin 'alal munafiqina salatul isya wa salatul fajr. Salat yang paling berat bagi orang munafik adalah salat isya dan salat subuh. Walau ya'lamuna ma fihi ma la atauhuma walau habwa. Seandainya mereka tahu besarnya pahala di dalam kedua salat ini, maka sungguh mereka akan mendatanginya walaupun dengan cara merangkak. Habuan itu secara makna sebenarnya bukan ngerangkak, Pak. Ngesot. Maknanya yaitu berjalan di atas pantat. Itu maknanya bahasa kita ngesot. Kalau ngerangkak kan dua tangan kita pakai. Habuan itu secara makna itu ngesot lebih tepatnya, bukan merangkak. Cuma kebanyakan diterjemahkan itu dengan kalimat merangkak. Ya. Dan itu dari salat barometer keimanannya. Makanya salat ini paling berat, Pak, untuk orang munafik. Langkah kaki kita ke masjid dengan jalan kaki di waktu subuh, itu langkah kaki yang akan mempermudah kita melintas kelak di atas siratal mustaqim. Maka Nabi SAW bersabda, basyiril masya'ina fil zalami ilal masajidi bin nurit tam yaumal qiyamah. Beritahukan kabar gembira kepada orang-orang yang melangkahkan kaki di kegelapan malam. Nah, zulam ini maknanya para ulama menjelaskan dua makna, yaitu salat isya dengan salat subuh. Salat isya dengan salat subuh. Ya. Bin nurit tam yaumal qiyamah, dengan cahaya yang sempurna kelak di hari kiamat. Imam At-Tibi menjelaskan maknanya itu cahaya yang meneranginya dalam kehidupan dunia dan cahaya yang akan meneranginya kelak ketika dia melintas di atas siratal mustaqim. Makanya anak anjurkan kepada para jamaah, kalau rumahnya tidak terlalu jauh ke masjid, usahakan setiap ke masjid berjalan kaki. Ya. Karena kita itu setiap satu langkah kaki dicatat satu kebaikan, diangkat satu derajat, dihapus satu kesalahan. Ustadz, apa putaran rodanya dihitung enggak? Enggak ada riwayatnya, Pak. Putaran rodanya dihitung. Ya, yang dihitung langkah kaki kita gitu kan. Ya. Nah, makanya jamaah ini kita kalau ke masjid itu usahakan lebih baik jalan, apalagi bapak-bapak yang jarang gerak nih. Itu, udah dekat pakai motor lagi. Gitu. Ya, mending udah jalan kaki aja sekalian olahraga. Dan kita itu semakin banyak bagian bumi yang kita jejakin untuk kebaikan, kelak di hari kiamat akan bersaksi kepada kita. Ayat yang sering jamaah hafal surat Az-Zalzalah bunyinya yauma idzin tuhaditsu akhbar. Pada hari bumi akan memberitahukan kabar-kabarnya. Apa maknanya? Apapun yang terjadi di atasnya, baik itu berupa kebaikan maupun keburukan. Makanya anjurkan kalau jamaah ke masjid itu, satu, lewat jalur yang berbeda-beda, Pak. Ini mencolok lewat satu aja jalurnya. Yang kedua, itu kalau sholat sunnah, usahakan juga beda-beda tempatnya. Ini kadang-kadang di masjid udah ngapling posisi, Pak. Dia aja di sini mencoloknya gitu kan. Pindah-pindah. Semakin banyak bagian bumi, makanya sholat sunnah itu disunnahkan kita. Kalau selesai sholat wajib ada sholat ba'diyahnya, dianjurkan pindah posisi agar semakin banyak bagian bumi yang kita pernah gunakan untuk ibadah. Makanya dianjurkan juga dimanapun jamaah pernah mampir, entah itu karena rekreasi, entah itu karena perjalanan, usahakan mampir di tempat tersebut, sholatlah qobliyah atau misalnya sholat wajibnya, sehingga kita bisa lebih banyak bagian bumi yang pernah kita jejaki untuk kita melakukan kebaikan. Nah, ini langkah kaki kita ke masjid. Ya, dan ingat jemaah sekalian, langkah kaki ke masjid termasuk di antara amalan yang akan mempermudah kita menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Malaikat mungkar dan nakir akan datang kepada kita dari tiga arah. Kepala, kanan, kiri, dan kaki. Ketika dia datang dari arah kepala, apa kata kepala? Jangan datang dari arah kepalanya, karena dia sering baca Al-Quran. Makanya jamaah di usia tua nih,
itu fokus aja rajin baca Quran. Hari-harinya itu isi dengan baca Quran. Kalau udah pensiun, kalau udah usia, ya ingat penelitian membuktikan orang yang paling sulit pikun yang rajin baca Quran. Sulit pikun. Karena otak kita ini kalau nggak diisi, itu sarafnya nggak kebentuk. Semakin sering kita baca Quran akan membentuk saraf baru. Semakin di usia tua jamaah itu sering dengar kajian, terbentuk lagi saraf baru. Ya, yang kedua kanan kiri. Kanan kiri itu sedekah dan zakat yang menghalanginya. Dan yang ketiga itu dari arah kaki. Apa kata kaki? Jangan datang dari arah kakinya karena dia sering melangkahkan kaki menuju masjid. Luar biasanya nih, ke masjid itu. Makanya apa? Kami sering ingetin kepada para jamaah. Ciri terbesar orang itu benci kepada Allah adalah enggak mau ke masjid. Ya. Kok bisa Ustaz? Sekarang kita tahu masjid ini adalah rumah Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau lagi musuhan sama orang, diundang acara ke rumahnya, datang apa enggak? Bu, datang apa enggak? Apalagi ibu-ibu, ya, yang lebih banyak pakai perasaan, gitu. Lebih sulit datang. Ya, kita itu kalau nggak senang sama orang itu belum tentu mau datang ke rumahnya. Nah sekarang kita tiap hari dipanggil oleh Allah untuk menunaikan sholat berjamaah. Kalau kita tidak mau penuhi panggilan Allah, ingat ketika Muadzin mengatakan hayyalas salah, hayyalal falah, mari menuju salat, mari menuju kemenangan. Pertanyaannya, apakah yang dimaksud dengan kemenangan di sini? Apa Pak? Kemenangan di sini itu adalah dimasukkan ke dalam sorga. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Siapa yang dijauhkan dari neraka dimasukkan ke sorga, sungguh dia berada dalam kemenangan, keberuntungan. Makanya kalau jamaah itu dipanggil tiap hari oleh Allah, hayyalas salah, hayyalal falah, mari menuju salat, mari menuju kemenangan, lalu kita tidak mau penuhi panggilan itu tanda nyata kita itu tidak mau lebih awal masuk sorga. Ya. Ingetin terutama tuh pada orang tua kita. Ya, udah usia nggak mau ke masjid, subhanallah. Ya. Kalau saya kupasin tema di satu masjid, saya ngupas tema Pak. Judulnya itu 20 rangkah melipat gandakan pahala sholat jamaah. Catat baik-baik ya mas sekalian. Kalau kita sholat jamaah, umur kita ini luar biasa barokahnya Pak. Kalau sholat jamaah. Dari 20 langkah ini, sekali kita melangkahkan kaki menuju masjid, dengan melakukan tahapan-tahapan 20 ini, tidak kurang dari 250 lebih kebaikan yang kita dapatkan. Barokah umur kita itu di 3 Pak. Jadi ingat baik-baik ini kita akan. 1, yaitu ibadah di malam Lailatul Qadar. Ingat kita udah tahu pahalanya berapa? 1000 bulan. Ya. 1000 bulan berapa? 83 tahun sekian. Ini ketemunya sekali setahun, kelamaan. Kalau sampai usianya juga. Barokah kita yang kedua itu kapan? Salat Jumat. Ini kalau jamaah kupas salat Jumat, Masya Allah barokahnya luar biasa. Tolong para suami laki-laki ingat lakuin 5 hal ini di hari Jumat. Kalau kepingin benar-benar barokah umurnya. Kata Nabi SAW bersabda dalam Aus bin Thaqafi radhiyallahu anhu diriwayatkan Abu Dawud, Tirmizi dan Ibnu Majah, man ghassala yaumal jum'ati wa ghtasala. Pertama, lakuin hari Jumat. Barang siapa yang mandi janabah hari Jumat. Syaratnya mandi janabah. Makanya hubungan suami istri hari Jumat itu pahalanya gede Pak. Itu. Ustaz gimana kalau nggak punya istri? Cari istri. Ya, itu mandi janabah hari Jumat syaratnya. Ustaz gimana kalau nggak punya istri? Ya udah mandi janabah kuncinya tuh. Yang pertama. Yang kedua, tembabakara batakara, bersegera ke masjid. Usahakan segera ke masjid. Ini udah pensiun, telat aja terus ke masjid. Itu. Datang segera ke masjid, itu kan. Itu kalau pensiun. Makanya sahabat itu hari Jumat itu datang ke masjid dari subuh, Pak. Subuh nggak pulang sama sekali. Yang ketiga, ini kunci yang ketiga, Pak. Apa itu? Wa masya walam yarkam.
jalan kaki, tidak naik kendaraan. Ya Ustaz, gimana kalau saya naik kendaraan? Dihitung cuma dari parkir, Pak. Gitu. Makanya sahabat kayak Ibnu Umar itu kalau ke masjid dia tuntun ontanya, pulang baru dipakai. Berarti Ustaz saya pakai motor, tuntun motornya. Gitu. Tuntun motor gitu. Kalau ditanya kenapa Pak banyak kempes? Enggak, lagi cari pahala. Gitu. Karena sebilangnya jalan kaki tidak naik kendaraan, Pak. Yang keempat nih, wadana minal imam. Duduknya mendekat ke imam. Ini udah datang lebih awal nyarinya pojokan. Pas khutbah. Nah, itu fenomena hari Jumat tuh. Itu nih. Jadi dekat ke imam. Jadi kalau lebih awal datang maju. Makanya kita tahu kalau datang pertama pahalanya apa? Korban onta. Kalau datang kedua, jam kedua, sapi. Jam ketiga, kambing. Jam keempat, ayam. Jam kelima, telur. Ibu aja apal tuh. Itu tuh urutannya tuh kita ini tuh. Makanya datanglah lebih awal, kita juga bisa berkorban onta gitu kan. Nah lalu berikutnya apa, yang kelima ini paling berat nih. Fastama'a walam yalgu. Mendengarkan khutbah, tidak berbuat sia-sia. Ini paling berat nih Pak. Kalau kita bisa lakukan 5 amalan yang kata Nabi. Kana lahu bikulli khutwatin yaktuha minal baiti ilal masjid. Setiap langkah kaki yang ia langkahkan dari rumah menuju masjid. Langkah kaki Pak, yang ia langkahkan dari rumah menuju masjid, ajru amali sana, dicatat pahala ibadah selama 1 tahun. Ibadah apa? Ajru siyamiha wa qiyamiha, yaitu pahala puasa dan sholat malamnya. Artinya apa? Kalau Bapak melangkahkan kaki dari rumah menuju masjid itu 100 langkah, maka setiap minggunya itu, setiap Jumatnya dicatat pahala puasa dan sholat malam selama 100 tahun. Makanya kalau beli rumah, jangan beli rumah dekat masjid. Jauhin dikit dari masjid gitu, pahalanya biar lebih gede. Gitu kan. Gitu. Nah ini, itu barokah umur kita. Bayangin 1 langkah Pak. Makanya kalau hari Jumat usahakan jalan Pak. Kalau sholat Jumat jangan pakai kendaraan, jalan. Itu. Ya. Kalau Bapak dekat rumahnya, oh Ustaz rumah saya dekat masjid, lewat mana? Cari gang lain Pak dulu. Mutar lewat gang lain. Gitu kan. Gitu. Makanya itu dianjurkan kalau kita sholat Jumat itu jangan pilih-pilih masjid Pak. Nanti jauh-jauh cari masjid akhirnya pakai motor. Kalau Bapak pakai motor dicatat cuma dari parkir doang. Itu. Putaran rodanya dihitung enggak? Enggak ada dalilnya putaran roda dihitung gitu. Karena jalan kaki. Yang ketiga itu barokah umur kita itu dari sholat jamaah. Ini yang bisa kita lakukan, itu mingguan, ini harian. Sekarang kita hitung ya sholat jamaah ya, pahalanya. Gimana ruginya orang sholat sendirian Pak? Kita lihat, pahala sholat jamaah berapa? 27. Pahala sendiri 1. Nah sekarang kita hitung 1 kali 5, 5. 5 kali 365 berapa? Woi, berapa? 5 kali 365 berapa? 1825. Diingat baik-baiknya ya. 1825. Itu kalau sholat sendiri. Sekarang kita kaliin sholat jamaah. 27 kan? 5 kali 27 berapa? Banyak. Hitung dulu gitu. 5 kali 27 berapa gitu? Berapa? 135. Nah, 135 kali 365 berapa? Banyak juga. Dihitung loh. 135 kali 365 kali setahun berapa? 49 275. Tuh ingat ya. Bayangin kalau sholat sendiri pahalanya setahun berapa? 1825. Kalau sholat jamaah 49275. 49.000 Pak. Subhanallah. Sekarang bagi 49275 bagi 1825 berapa? Bingung juga gitu. Berapa? 49275 bagi 1825 berapa? Berapa? 27 Pak. Catat kalimat ini Pak. Ini catat kalimat Bapak ini. Orang yang sholat berjamaah selama 1 tahun itu seperti orang yang sholat sendirian 27 tahun Pak. Duh. Dan orang yang sholat sendirian butuh waktu 27 tahun menyamain pahala orang yang sholat berjamaah selama 1 tahun Pak. Bayangin. Umur umat ini pendek. Umur umat terdahulu panjang. Coba bayangkan kalau Bapak itu sekarang rutin berjamaah selama 20 tahun Pak. Ya. Coba kaliin. 20 kali 27 berapa Pak? 20 kali 27 berapa? 50.
400? 400? No, 540 Pak. Benar apa enggak? Iya, itu 540 Pak. Berarti kalau kita sholat jamaah selama 20 tahun, itu kayak kita punya usia 540 tahun Pak. Sekarang kalau lakuin 40 tahun, 40 kali 27 berapa? Udah 1080 tahun Pak. Umur kita ini pendek. Kata Nabi, amaru ummati ma baina sittin ila sab'in, umur umatku 60 sampai 70. 60 sampai 70. Ini banyak udah 60 nih. Banyak. Kalau udah 60 siap-siap mati gitu. Iya mau siap-siap enggak siap pokoknya harus siap, gimana lagi gitu. Dan barokah umur kita ini dari salat anak berjamaah. Lalu keutamaan salat jamaah Mas sekalian. Kalau kita salat subuh dengan isya berjamaah, itu seperti kita salat malam sepanjang malam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di riwayat Utsman bin Affan dari kalimah Muslim, man shallal ghadata man shallal isya fi jamaah. Siapa saja yang salat isya secara berjamaah, faka'annama qama nisfal lail. Pahalanya itu seperti dia salat malam setengah malam. Wa man shalla subha fi jamaah, dan barang siapa yang salat subuh juga secara berjamaah, faka'annama shallal laila kullah. Maka pahalanya seperti dia salat malam sepanjang malam. Salat subuh dengan asar, dua salat yang menjamin kita diharamkan masuk neraka dan dijamin masuk surga. Nabi SAW bersabda, la yaljan nar ahadun shalla qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Tidak akan masuk neraka orang yang salat sebelum matahari terbit dan sebelum matahari terbenam. Hadis lain Nabi SAW bersabda, man shallal bardain dakhalal jannah. Siapa yang salat berdan, berdan itu artinya dua waktu dingin. Al-Hafidz Ibnu Hajar, Imam Nawawi mengatakan salat subuh dengan asar pasti masuk surga. Ini istimewanya. Ya, pasti masuk surga. Ini jaminan dari Nabi. Dan salat subuh dengan asar ini termasuk di antara salat yang disaksikan malaikat. Itu. Allah berfirman, inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Itu. Qur'anul fajr maknanya adalah salat di waktu subuh itu disaksikan oleh malaikat. Hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'aqabuna fikum malaikatun bil lail wa malaikatun bin nahar wa yatamuna fi salatil fajr wa salatil asar. Malaikat yang menjaga kalian silih berganti menjaga kalian, dan pergantiannya itu terjadi di salat subuh dan asar. Tsumma ya'rujul ladzina batu fikum fa yas'alum rabbuhum wa 'alamu bihim. Malaikat yang menjaga kalian di malam hari itu naik ketika salat subuh Pak. Jadi di saat salat subuh itu naik bertemu dengan Allah. Lalu malaikat ditanya, kaifa taraktum ibadi? Bagaimana kalian meninggalkan hambaku? Fayaqulun, mereka menjawab, taraknahum wa musallun. Kami tinggalkan mereka. Mereka sedang salat. Jadi kita ini kalau sedang salat subuh nih di masjid, itu malaikat saksiin kita. Mereka berkata, kami tinggalkan mereka, mereka sedang salat. Lalu nanti yang naik ini akan balik lagi di salat asar. Ketika mereka menemukan kita sedang salat asar, maka mereka berkata, taraknahum wa musallun. Kami tinggalkan mereka di saat salat subuh, mereka lagi salat. Wa atainahum musallun, dan kami datang di saat salat asar, maka mereka pun sedang salat. Jadi selain disaksikan malaikat, lalu malaikat berdoa, Allahumma ighfirhum yaumaddin. Ya Allah, ampuni mereka kelak di hari kiamat. Pertanyaannya, salatnya yang mana yang disaksikan? Ingat baik-baik, hanya yang salat di awal waktu. Karena malaikat enggak kenal telat. Malaikat naik nih, Bapak masih ngorok tidur. Berarti malaikat bilang apa? Kami tinggalin dia sedang ngorok. Nanti ini asar dia datang lagi, Bapak lagi sibuk kerja. Kami datang dia masih sibuk. Subhanallah gitu. Makanya ini dua salat yang disaksikan malaikat. Makanya nanti lain waktu ada singgungan di salat jamaah terutama. Orang yang salat berjamaah didoakan di 7 tempat oleh malaikat. Makanya ini yang menjamin dia dipastikan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Malaikat yang doain bukan kiai, bukan ustadz. Dan ini juga di waktu subuh ini jamaah sekalian adalah waktu yang diberkahi. Nabi mendoakan orang-orang yang melakukan aktivitas di waktu subuh.
Nabi SAW bersabda, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikan barokah dalam aktivitas pagi umatku. Salah satu perawi hadis ini seorang sahabat bernama Sakhar Ad-Dawsi. Dia itu selalu mengirim barang dagangannya selesai sholat subuh. Maka Allah jadikan dia sukses besar karena kebarokahan di waktu subuh ini. Dan kita juga dianjurkan kalau bisa kita sedekah pagi-pagi. Karena kalau kita sedekah di pagi-pagi itu disaksikan malaikat, didoakan malaikat. Karena Nabi SAW bersabda dari Abu Hurairah, riwayat Bukhari dan Muslim, "Ma min yaumin yusbilu ba'du fi illa malakan yanzilan." Tidaklah setiap subuh hambaku itu berada padanya, melainkan ada dua malaikat yang turun. Fayaqul ahaduhuma, yang satu berkata, Allah ma'ati mumfikan khalafan, ya Allah beri ganti yang berinfak. Wa yaqulul akhar, yang satu berkata, Allah ma'ati mumsikan talafan, ya Allah hancurkan yang kikir. Makanya ana anjurkan kepada para jamaah sekalian ke masjid, bawalah sedekah untuk sedekah di masjid. Ustaz, saya sholatnya di rumah. Bagi ibu-ibu, gimana saya sedekah? Maka ibu-ibu bisa taruh kencelengan di rumah. Setiap subuh itu masukin kalau kepingin dapat doa malaikat. Nanti udah terkumpul, jangan diambil lagi. Udah sedekah ini udah dikumpul, diambil. Udah kumpul baru sedekahin, Bu. Ya, karena kenapa jamaah sekalian? Ini diingat baik-baik. Sedekah sedikit tapi rutin lebih Allah cintai dibandingkan banyak tetapi sekali-kali. Kenapa Ustaz? Kita perhatiin nih. Makanya sedekah 2.000. Sedekah sedikit tapi rutin. Contoh 2.000. Kita itu kalau sedekah 2.000, pertama apa kisah? Bisa lebih ikhlas. Benar gak Pak? Oh, kita kalau masukin 2.000 itu plong, Bu, gitu loh kan. Kalau masukin 2.000 itu ikhlas banget tuh kalau masukin 2.000. Makanya kotak amal rata-rata warnanya abu-abu. Itu sedikit itu lebih ikhlas nih kalau kita masukin 2.000. Kalau masukin 100.000, wah bisa macam-macam. Kita kalau masukin 2.000 kotak amal disembunyiin tangannya. Tapi kalau masukin 100.000 dipelihatin gitu loh. Gitu. Itu kan 100.000 gitu. Itu makanya sedikit itu kita lebih ikhlas. Yang kedua perlu diingat. Itu. Kalau kita rutin sedekah setiap subuh, maka setiap hari didoain malaikat. Makanya sedekah 2.000 sehari lebih gede pahalanya dibanding sedekah 60.000 sekali sebulan, Pak. Kalau setiap hari kita masukin, berarti setiap hari doain malaikat. Kalau Bapak masukin 60.000 sekali sebulan, dapat doanya malaikat cuma sekali doa. Makanya rutin aja, Bu, setiap hari sedekah. Dan ingat, sedikit tapi rutin lebih Allah cintai. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qalla." Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah sedikit tapi rutin. Makanya rutin aja sedikit-sedikit kita sedekah. Karena dengan kita sedekah, sedikit itu akan menjadikan kita lebih terus berada dalam ketaatan kepada Allah. Lalu itu tadi di antara salatnya yang kita ke masjid. Lalu di antara amalan paling afdal yang kita lakukan berikutnya yaitu zikir pagi dan petangnya. Subuh ini adalah salah satu di antara waktu kita disuruh berzikir dengan petangnya. Banyak ayat yang menjelaskan keutamaan ini. Salah satunya adalah surat Al-Ahzab. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang banyak dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan sore harinya. Jadi waktu pagi dan sore ini adalah waktu terbaik untuk kita banyak berzikir kepada Allah. Ya. Dan juga zikir-zikir itu disunnahkan untuk kita lakukan di antaranya. Pertama, jangan lupa baca Sayyidul Istighfar di waktu pagi ini. Nabi SAW bersabda, Sayyidul Istighfar ayyukul al-abdu. Penghulu istighfar itu seorang hamba membaca, Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana abduka, wa ana ala ahdika wa adika masata'atu, a'udzubika min syarri ma sana'atu, abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Lihat jemaah sekalian. Man qalaha muqinun biha famata min yawmin qabla amsiha fa min alil jannah. Siapa yang membacanya di pagi hari lalu meninggal sebelum sore harinya, maka dia itu termasuk penghuni surga. Dan kalau dia baca di sore hari dengan penuh keyakinan dia meninggal sebelum pagi harinya, maka dia itu termasuk penghuni surga. Ini di antara zikir yang jangan pernah jamaah lupa untuk membacanya. Juga di antaranya yang jangan pernah lama jamaah lupa baca apa? Yang bunyinya adalah subhanallahi wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Ini kalau kita baca ini
Ini adalah Nabi, kisah dari Juwairah radhiyallahu anha, yang Juwairah bercerita, Nabi itu keluar dari sisiku sudah saat salat subuh, dan saat itu aku berada di tempat salatku. Dan ketika Nabi itu kembali di waktu duha, Nabi bertanya kepada istrinya, "Mazilti 'alal hal allati faraqtuki 'alaiha?" Kamu itu dari tadi di sana, kata. Iya. Lalu Nabi berkata, "Laqad qultu ba'daki arba'a kalimatin law wuzinat bima qultuhunna munzul yawm la wazanatkunna." Tadi setelah aku pergi dari sisimu, aku mengucapkan 3 kalimat. Empat kalimat sebanyak 3 kali. Yang kalau ditimbang dengan seluruh yang kamu ucapkan, maka yang aku ucapkan 4 kali ini lebih besar pahalanya. Kemudian beliau mengatakan, subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa rida nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Salah satu zikir yang jamaah jangan pernah lupa juga di waktu subuh ini, yaitu Nabi sabdakan kepada kita, siapa yang selesai salat subuh, sebelum dia berubah posisi kakinya, itu berarti dia masih posisi tasyahud akhir, kemudian dia membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berapa kali? 10 kali. Kalau dia baca 10 kali ini, maka keutamaannya ini hanya dibaca kapan? Hanya subuh dan maghrib. Ini perlu diingat ya. Hanya dibaca di saat subuh dan maghrib. Itu sebanyak 10 kali ini, maka dia dicatat baginya 10 kebaikan, dihapus bagian 10 kesalahan, diangkat bagian 10 derajat. Lalu berikutnya dia terhindar dari perkara-perkara yang dia benci hari itu, dan dijaga dari gangguan syaitan dari pagi sampai dengan sore harinya. Nah, ini diantara keutamaannya. Makanya zikir ini yang ada kalimat yuhyi wa yumitnya hanya dibaca di waktu pagi dan di waktu selesai salat subuh. Dan ada doa khusus juga selesai salat subuh yang kita baca, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ini sebenarnya zikir selesai salat subuh, tapi seringkali dimasukkan di zikir pagi dan petangnya. Lalu zikir-zikir lainnya jamaah sekalian, terutama ini jamaah di usia tua, rajin-rajin baca zikir ini. Yaitu apa? Itu Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut ilaikal masir atau ilaikan nusyur. Juga diantaranya yang paling kunci baca itu, jangan lupa baca diantaranya raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Ini diantara zikir ini. Dan zikir yang paling penting ini terutama jamaah agar berlindung di usia tua. Nah, zikir ini kadang-kadang karena kita tidak ngerti artinya, maka tolong jamaah rajin baca ini. Ini yang itu zikir yang pertama biasanya itu asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wa la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Nah, titiknya di mana? Kita kena mengatakan Rabbi as'aluka khaira ma fi hadzal yaum khaira ma ba'da wa a'udzubika min syarri ma fi hadzal yaum syarri ma ba'da. Ini ujungnya di sini. Rabbi a'udzubika minal kasali wasu'il kibar. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kasal. Apa itu kasal? Kasal itu adalah maknanya kita mampu melakukan kebaikan tetapi tidak mau melakukannya. Bapak punya waktu untuk salat jamaah, kosong di rumah, dengar azan tapi tidak mau melangkahkan kaki ke masjid. Ini namanya kasal, Pak. Makanya kasal ini diantara karakteristik orang munafik. Allah berfirman, innal munafiqina yukhadi'un la yukhadi'uhum. Orang-orang munafik itu ingin menipu Allah dan Allah balas tipuan mereka. Wa idza qamu ila salati qamu kusala. Kalau mau salat bawaannya malas-malasan. Minal kasal. Dan ini yang kuncinya, wasu'il kibar. Su'il kibar ini artinya keburukan di usia tua. Apa keburukan di usia tua? Bawel, cerewet. Iya kan? Iya, bawel, cerewet gitu. Iya, sebentar lagi. Bawel, cerewet. Kadang-kadang sensitif. Ya apa enggak, Bu? Ya, itu makanya kalau punya mertua rada-rada sensitif, Pak. Itu. Ini kita perlu ingat nih, su'il kibar nih. Itu. Kadang-kadang udah ini banyak ngeluh. Ya, sakit dikeluhin. Makanya kenapa usia tua itu cepat mati, Pak? Banyak ngeluh, Pak. Ini makanya Bapak di usia tua aktif, Pak. Jalan kemana kayak jalan, jangan jauh-jauh tapi nyasar nanti. Gitu.
Itu jangan diam bengong aja di rumah. Kalau ibu-ibu banyak aktivitasnya, ke pasar, masak, ini bapak-bapaknya bengong, diam. Fisik kita ini kalau tidak digerakkan cepat mati, Pak. Itu kolesterol naik, lalu apa, kaki kaku. Nih, Bapak ingetin ya, saya kelola rumah bekam, Pak. Udah kurang lebih sekitar 13 tahunan, Pak. Tolong. Titik poin yang ingetin. Bapak-bapak kalau kepingin sehat usia tua. Satu, dari sekarang aktiflah bergerak. Jangan malas. Itu semakin bapak malas bergerak, semakin cepat mati. Pahit-pahit aja saya ngomongin. Yang kedua, dari sekarang belajar banyak minum. Ya, bapak-bapak di usia tua itu paling malas minum, ibu juga. Tuh, pintar deh bobo tuh. Kenapa? Karena nggak mau banyak kencing. Semakin bapak malas minum, semakin gampang kena stroke sama jantung, Pak. Karena kita ini di usia 40 ke atas itu darah kita kental, Pak. Ya, makanya saya banyak nanganin, Pak. Ini bapak-bapak terutama yang memori udah mulai berkurang. Itu saya banyak nanganin sekarang, bantu bapak-bapak yang memori udah mulai hilang nih. Ya, ibu-ibu apalagi gampang lupa, tapi kalau duit nggak lupa. gitu. Ya, ini kita bantu nih bapak yang memori. Apalagi bapak yang kena jantung. Itu saya berbarengan di spesialisnya apa? Kaki, Pak. Kami banyak. Kaki itu tanda bapak akan sakit atau enggak. Penuaan itu dimulai dari kaki. Bapak datang aja, kami punya terapi kaki. Karena kami fokus di bekam dengan terapi kaki. Kita banyak bantu banyak mana yang udah masalah di kaki. Kita panasin kakinya, alhamdulillah banyak yang stroke lainnya itu sembuh. Kenapa kami fokus di kaki? Agar bapak di usia tua mau rajin ibadah, jangan penyakitan, Pak. Ini mau ruku udah pinggang sakit. Mau main sama cucu, pinggangnya sakit, mau jalan gak kuat, mending bapak terapi. Ya, bapak apapun berat penyakitnya, apalagi jantung, yang mau pasang ring kami banyak lepas, tanpa harus operasi, Pak. Lalu berikutnya apa? Hindarin gula, Pak. Catat baik-baik ini. Gula itu pembunuh paling besar, Pak. Jadi gula itu racun, Pak. Gula itu racun. Kalau bapak pelajarin di dunia kesehatan, gula itu racun. Lepas total, Pak. Terutama kalau bapak udah usia, apalagi yang udah banyak sakit. Udah cukup air putih aja. Itu cukup, kalau kepingin manis senyum aja, Pak. Udah cukup manisnya gitu. Gitu. Ya. Lalu berikutnya apa? Kunci terbesar apa? Hindarin yang putih. Gula, tepung, garam, santan, Pak. Maaf saya itu setiap hari, Pak. Itu makannya apa? Rebusan, Pak. Malam total nggak makan. Makan itu paling sehari. Pagi rebusan, siang makan, sampai malam nggak makan. Itu. Makanya bapak ibu kalau kepingin usia tua itu kulitnya cerah, Bu. Itu lepas gorengan. Gitu. Ustadz gitu, gorengan enak. Ya udah terserah deh gitu kan. Gitu. Itu apalagi Ramadan tuh. Ramadan sampai ada nyeletuk, Ustadz, kurma kan sunnah, gorengan wajib. Gitu. Gorengan wajib gitu. Gitu. Lepas, Pak, gitu kan. Ya, usia tua ini banyak minum. Gitu. Karena bapak, apalagi bapak-bapak nih, ingetin terutama, kesehatan laki-laki itu diukur dari seksual, Pak. Ya. Udah banyak ketemu dengan jamaah, Pak. Yang kena jantung, saya langsung tanya. Situ selama 2 tahun jarang hubungan suami istri ya? Iya, benar, Pak. Rata-rata yang kena jantung, stroke, diabetes, ginjal, 2 tahun terakhir itu jarang hubungan suami istri. Makanya tahun ini saya banyak nanganin jamaah-jamaah yang masalah seksual, Pak. Kalau ini datang aja ke klinik konsultasi, Pak. Gitu, iya. Terutama yang udah lemah-lemah tuh gitu kan. Serius, Pak, kami banyak nanganin, Pak. Gitu. Karena kenapa? Kalau kita laki-laki udah masalah di seksual, itu tanda udah peredaran darahnya banyak masalah, Pak. Itu makanya kami banyak bantu teman-temannya. Itu ibu-ibu lebih gampang lagi menopause. Maka dari itu sebenarnya fisik ini aktif bergerak. Kenapa orang-orang kampung itu lebih sehat, Mas? Karena mereka aktif usia tua itu tetap gerak. Itu banyak terus aktivitas. Jangan mikirin macem-macem, Pak. Kalau anak jarang jenguk, Bu, ingat kalau anak jarang jenguk, WA aja. Nah, enggak apa kamu jarang jenguk ibu, yang penting transferannya lancar. Udah selesai gitu loh kan. Gitu kan. Itu daripada ini gitu. Jadi pada bingung mikir kenapa anakku enggak jenguk, kenapa ini, apalagi kalau anak menikah
lalu dapat mantu. Aduh, mantu sekarang banyak yang songong. Ya nggak boleh gitu, pintar belanja doang gitu loh kan. Nah inilah kehidupan Pak, aktiflah bergerak. Jangan berhenti bergerak, aktif. Mungkin Bapak ada acara ini, kegiatan ini, hari ini saya taklim kemana, hari ini saya olahraga, udah jalan aja. Semakin kita banyak jalan bergerak, pikiran kita itu jadi nggak stres Pak. Terutama jangan lupa untuk rajin berjamaah ke masjid. Di usia itu ini Bapak angkat tangan berdoa, ya Allah berikan aku kesehatan di usia tua sehingga bisa banyak ibadah, bisa banyak menuntut ilmu, dimudahkan baca Al-Quran. Itu yang diminta Pak. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita kesehatan. Dan salah satu di antara menjadikan kita sehat, berbanyaklah berzikir kepada Allah. Karena dengan zikir hati kita itu menjadi tenang. Wallahu a'lam bissawab. Dan tadi Anda lupa singgung, jangan lupa di selesai salat subuh ini kita salat syuruk. Yang Nabi sabdakan kepada kita syaratnya, man shallal ghadata fi jamaah, siapa yang salat subuh berjamaah, tsumma qada dzikrullah hatta tatlu'a syamsu, kemudian duduk berzikir kepada Allah sampai matahari terbit. Ini kan duduk zikir. Zikir itu bisa baca Quran, bisa baca Quran, bisa zikir, bisa ta'lim, itu zikir. Ustaz gimana yang tidur? Enggak dapat gitu. Karena bilangnya bukan duduk, tidur gitu. Duduk zikir gitu. Baru salat sebanyak 2 rakaat. Maka kata Nabi, kanat lahu kajri hajjatin wa umrah tammah. Maka dia mendapatkan pahala haji dan umrah yang sempurna dan sempurna. Wallahu a'lam bissawab. Udah cukup? Ada yang ditanya? Silakan, Pak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz mau tanya, di lingkungan kami ini masjidnya untuk mengadakan sholat Jumat itu lebih dari 1. Salat apa? Jumat ya? Sholat Jumat. Iya. Kalau misalnya Pak Ustadz tadi memberikan pencerahan supaya pahala kita besar, cari yang lebih jauh, jangan naik Honda. Nah pertanyaannya, kalau misalnya kita tinggal di depan masjid yang diadakan sholat Jumat, bagaimana hukumnya Pak Ustadz? Ya. Itu aja pertanyaan Pak Ustadz, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau rumah dekat masjid, ya udah jangan ke tempat masjid yang lain Pak. Salah satu yang dilarang Nabi SAW, Nabi SAW yatatabba'al masajid. Nabi itu melarang cari-cari masjid Pak. Makanya sebenarnya layaknya masjid itu nggak boleh dibangun terlalu berdekatan Pak. Ini udah sebentar masjid gitu. Karena salah satu di antara komponen penting salat jamaah itu besarnya pahala adalah seberapa banyak jamaahnya Pak. Semakin maka Nabi SAW bersabda, salatul rajuli ma'rujuli azka min salati wahda. Salat seseorang dengan orang lain itu lebih baik dibanding salat sendirian. Wa salatu ma'rujulaini azka min salati ma'rujul. Salat dengan 2 laki-laki lebih baik dibanding salat dengan 1 laki-laki. Fa makatura fa huwa abu ilallah. Semakin banyak pahalanya semakin lebih dicintai oleh Allah. Nah kalau udah rumah dekat masjid, ya mau gimana lagi Pak? Tinggal beli rumah agak jauh lagi 1. Gitu. Tapi kalau kita jauh-jauh cari masjid, sementara rumah dekat masjid juga kurang dianjurin. Tinggal Bapak lewat gang lain aja Pak. Nanti langsung ke sini mutar dulu ke samping itu. Nambah pahala gitu kan. Gitu kan ya, gitu. Ya itu jalan yang bisa dilakuin. Ya. Tapi kalau kita sampai nyari-nyari masjid agak jauh lalu tinggalin, makanya salah satu yang dilarang Pak, jangan sampai kita ninggalin masjid tempat kita Pak. Itu nanti Bapak dicurigain. Ini kenapa nggak sholat ke masjid? Karena yang nggak sholat ke masjid, kita nih kalau dekat itu 1 LDI itu Pak. LDI itu nggak akan pernah mau sholat di masjidnya Pak. Itu pasti dia akan cari masjid. Misalnya di kompleks ini dia punya masjid-masjid di setiap wilayah itu Pak. Dia kan sholat Jumat pun nggak akan pernah mau sholat di sini. Itu udah kalau LDI itu. Kalau enggak dia punya aliran menyimpang lainnya Pak. Karena kita secara umum kaum muslimin dimanapun masjid itu masjid kita. Kita bisa salat berjamaah itu di masjid tersebut. Sama juga orang Syiah, belum tentu mau salat ke masjid kita, Pak. Itu kalau dia orang Syiah, dia kan punya tempat sendiri untuk salat. Nah, itu makanya kita dianjurkan salat di masjid terdekat kita. Ya, kalau udah rumah dekat masjid ya bersyukurlah satu sisi, tapi nanti kalau mau lebih gede pahala lewat gang lain. Gitu. Ya, ada lagi? Cukup? Baik, demikian ya. Ana cukup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.